Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Santoso, NIM 1940-1045 dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, ingin melakukan sesi wawancara bersama Bapak Novianto selaku Kepala Seksi Operasional Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Sidoarjo mengenai implementasi penertiban pedagang kaki lima di Sidoarjo. Dagangnya laku keras, tidak jarang berpindah-pindahnya lokasi ini membuat tatanan kota yang semrawut dan melanggar peraturan tata kelola pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Undang-Undang 23 tahun 2014 pemerintah daerah itu kaitannya dengan tugas pokok fungsi Satpol PP adalah kegiatannya penegakan perda dan perkada. Apa sih perda? Perda adalah peraturan daerah yang ditetapkan oleh bupati, wali kota maupun di gubernur. Kemudian untuk perkada adalah suatu instruksi, kemudian peraturan bupati atau wali kota, juga instruksi gubernur atau bupati atau gubernur dan instruksi gubernur. Itu perkada. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan penertiban tentunya kami Satpol PP Kabupaten Sidoarjo itu telah mempunyai cantolan dasar hukumnya di Perda 10 tahun 2013. Itu kaitannya dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sendiri itu sudah jelas diatur di pasal 13 kalau tidak salah, itu kaitannya dengan tertib jalan. Tertib jalan ini tentunya warnanya adalah estetika tata kota, kemudian juga kebersihan, kemudian juga kerapian tata kelola kota. Nah, manakala ini tiga ini klausul ini harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka tentunya butuh langkah-langkah yang namanya preventif dan presentif. Apa itu? Preventif adalah merupakan langkah Satpol PP dalam rangka penindakan di lapangan terkait PKL pedagang kaki lima, yang mana PKL ini apabila sudah diberikan himbauan pemberitahuan terlebih dahulu oleh kita Satpol PP, tapi tetap yang bersangkutan ini melanggar aturan itu, aturan perda yang ditetapkan, maka kami melakukan penertiban. Itu. Kemudian apabila memang di langkah pembinaan atau presentif ini tadi sudah bisa dilaksanakan oleh pihak pelanggaran, maka kami juga memberikan solusi-solusi tentunya. Solusinya seperti apa sih? Relokasi tempat-tempat yang mana bisa digunakan untuk berjualan tanpa harus melanggar aturan, menggunakan bahu jalan, memilih jalan, trotoar dan segala macamnya itu, maka perlunya ada relokasi. Itu langkah yang kedua. Kemudian untuk Satpol PP itu terkadang memang dalam rangka penertiban itu kadang-kadang masyarakat ini melihatnya satu sisi adalah bertindak secara arogan, padahal tidak. Jadi arogansisme itu dilihat dari sudut pandang mana ketika kita melaksanakan kegiatan penindakan hukum. Karena seperti adik tahu bahwa di penindakan hukum itu sudah diatur di dalam KUHP ya, maupun juga KUHP maupun di asas-asas hukum pidana ya, kalau punya jurusan hukum pasti tahu itu ada upaya paksa, ya kan? Nah, upaya paksa ini fungsinya untuk apa? Nah, ini penekanan terhadap pelanggar yang nanti muaranya adalah efek jerah. Nah, ketika saya baca di punya adik ini di proposal ya, saya diberikan ke saya bahwa nanti kaitannya dengan penertiban ini makanya seperti apa sih kaitannya untuk mulai di justisi ya, ataupun pelanggaran yang membuat efek jerah pada para PKL. Kami sudah menangani beberapa PKL yang ada di Sidoarjo itu adalah melaksanakan kegiatan ini tentunya setelah operasi ya, di penertiban ini kami bekerja sama dengan bidang Kadda, penegakan perda ya di bawah. Itu masih dinaungi itu Pak, Satpol PP atau gimana? Di naungan Satpol PP ya. Di Satpol PP ini ya ada 3 bidang, 1 sekretaris. 3 bidang ini yang mana bidang Tibun Bamas, keterlibatan umum dan masyarakat,
Itu ada 2 seksi, ya, seksi pencegahan dan seksi operasional dan pengendalian. Kemudian ada penegakan perda, itu seksi penyidik dan pendidikan, juga ada BINWASLU, pengawasan pembinaan kawasan RHU. Ya. Nah, manakala nanti sudah ada penertiban dari kami Satpol PP, itu untuk para pelanggar ini kita akan melakukan pada 2 item, yakni justisi dan non justisi. Apa itu non justisi? Non justisi adalah langkah kami melakukan penanggulangan pembinaan dengan cara memberikan surat pernyataan yang nanti ditandatangani oleh pelanggar dan materai bahwa bahasanya dia sanggup menyatakan bahwa pelanggaran ini tidak akan diulangi lagi. Ya, itu yang non justisi. Tapi manakala ini masih juga dilanggar oleh pihak pelanggar, maka kami akan menerapkan yaitu justisi, yaitu sidang dipilih di pengadilan. Ya, dasar kami adalah ketika sudah ada satu tangan pelanggaran itu oleh petugas kami, anggota kami di lapangan. Kemudian 2, dia sudah mendatangi BAP pernyataan bahwa mereka sanggup yang dulu tidak melakukan pelanggaran lagi. Maka muaranya kemana? Akhirnya dia ke sidang dipilih pengadilan. Ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan kan di adik-adik bahwa sanksi ini yang diterapkan oleh pengadilan apa? Nah, sanksi pengadilan ini ada 2 nanti. Ada sanksi denda administratif, orang itu membayar denda. Nah, ada juga nanti yang akan ditetapkan oleh hakim itu yang biasanya kurungan. Nah, ini yang berat. Ada kurungan ya? Ya, 2. Jadi untuk yang kurungan ini itu biasanya tidak mungkin akan diambil karena sifatnya kurungannya bisa subsidinya itu 2 ya, atau 1 hari atau 2 hari. Itu. Tapi yang jelas mereka lebih baik membayar denda dengan nanti denda tersebut, denda diberi tersebut akan menjadikan efek jerah. Maksudnya dengan efek jerah inilah nanti Pak PKL ini bisa mengambil barangnya ketika sudah membayar denda di pengadilan di kantor Satpol PP. Apa sih Pak upaya pencegahan agar PKL tidak menjajakan dagangannya di area yang sudah ditetapkan? Jadi gini, kaitannya dengan PKL ini memang kita bicara penertiban itu bukan solusi yang efektif. Karena yang namanya PKL ini itu adalah mata pencarian ya, mereka-mereka yang ingin mengais rezeki atau perekonomian di jualan kuliner ya, apa juga usaha busana. Tapi tentunya koridor aturan ini harus kita gunakan, apalagi menggunakan fasilitas umum ya, seperti jalan, trotoar. Nah, ini akan menjadikan kata STG kota di Kabupaten Sidoarjo Semerawut, biasanya Semerawut. Sehingga sebelum melaksanakan kegiatan penertiban ini, tentunya kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik itu Dinas Perindah, ya kan, kemudian juga ASAR, kemudian juga wilayah sebagai fungsi pemilihan yang ada di wilayah, untuk mencarikan solusi. Ketika itu sudah bertumbuh banyak para PKL yang ada di tempat di kota ini, itu relokasinya kemana? Relokasi adalah memindahkan, ya, menata untuk menjadikan wisata kuliner ini, ya, atau wisata PKL ini bisa tertampung sehingga nantinya harapan kami perekonomian yang ada di Sidoarjo ini juga bisa meningkat, ya, tapi juga bisa tertata, tidak melanggar peraturan daerah. Itu. Tolong terakhir Pak, berikan closing statement. Statementnya. Jadi harapan saya, ya, para mahasiswa ya, atau mahasiswa yang sudah menggunakan sebagai temanya ini terkait dengan tugas-tugas PP. Kemudian juga kemarin itu dari mahasiswa PETA juga ke kami itu mengangkat masalah PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi kaitannya dengan gelandangan, kemudian pengemis, pengamen. Kemudian nanti juga mengambil judul kaitannya dengan pola penertiban pedagang kaki lima di Satpol PP seperti apa. Harapan kami satu, sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi ini bisa ikut ya mendorong pemerintah daerah tentunya untuk bersosialisasi, mensosialisasikan kepada masyarakat kaitannya dengan usaha kegiatan ya,
tapi tidak melanggar koridor peraturan daerah. Nah, artinya melanggar peraturan daerah ini mana-mana saja sih daerah-daerah, kawasan-kawasan yang memang bisa digunakan untuk berdagang atau yang tidak bisa digunakan berdagang yang tentunya menggunakan fasilitas umum. Nah, ini sebagai mahasiswa atau mahasiswi bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan kami tentunya dalam rangka memberikan solusi penataan PKL. Penataan PKL ini memang semua dari unsur akademisi itu juga mungkin dari penelitian yang para mahasiswa-mahasiswa ini harapan saya bisa memberikan ide-ide solusi konstruktif kepada pemerintah daerah untuk menata situasi lebih baik. Itu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya, Pak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.